Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini tanggal 20 Maret 2026. Mari saudara-saudara di pagi yang cerah ini kembali kita mau bersama-sama kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap setia sekalipun dalam ancaman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan Kitab Kebijaksanaan 2 ayat 1a, dilanjut dengan ayat 12 sampai dengan 22, dan Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjut dengan ayat 10, dan dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah berapa lamakah kita dibaptis, saudara? Seberapa dalamnya kita mengenal Yesus? Teman saya adalah keluarga pengikut Kristus yang fanatik. Semua hukum dan kewajiban tentang gereja dijalani sepenuhnya seperti kebanyakan orang Farisi. Tapi cukupkah itu sebagai pengikut Yesus yang telah dibaptis, saudara? Sejalan waktu, teman saya ini yang berprofesi sebagai supplier BUMN. Nah, di saat ada perubahan dari panitia tender, teman saya mulai sibuk. Yang dari keluarga fanatik ini, saudara, oleh karena tergiur harta dan tergoda untuk memenangkan tender, saudara, dia pun mau mengubah identitasnya dengan menjadi mu'alaf agar bisa menenangkan tender. Apakah yang fanatik itu tetap bisa bertahan dalam godaan dunia yang penuh kegelapan ini, saudara? Kembali pertanyaannya, seberapa dalam pengenalan kita akan Yesus? Ataukah segampangnya itu kita dapat mengubah identitas kita? Kita sebagai pengikut Kristus, saudara, kita hidup sebagai minoritas, tentunya banyak penolakan-penolakan dengan berbagai cara mereka. Mulai dari tekanan-tekanan sederhana hingga yang berat. Dalam kehidupan sebagai minoritas juga kita dibatasi di dalam segala bidang. Maka tak dapat dipungkiri dari kita yang masih mengejar duniawi akan tergerak, tergoda dan mengikuti apa yang ada di hadapan kita, saudara, dengan melupakan iman kita. Regi hari ini melalui Injil yang kita baca dan renungkan, Yesus mengajak kita sekalian, saudara, sebagai pengikut-pengikutnya untuk tetap setia meski di tengah-tengah penolakan bahkan penganiayaan. Yesus pun mengalami penolakan demi penolakan, saudara. Tapi Yesus tetap setia dan taat kepada Bapanya yang mengutusnya. Kita dapat melihat dari Injil hari ini mulai ayat 25 sampai dengan 29 akan pertentangan asal Yesus. Dan orang banyak berusaha menangkap dia. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Yohanes 7 ayat 30. Saudara-saudaraku, banyak orang Yahudi mengenal Yesus secara lahiriah saja, saudara. Tetapi mereka tidak mengenal asal-usul ilahinya Yesus. Mereka tidak mau berusaha mengenal secara mendalam akan keilahian Yesus. Apakah kita seperti orang Yahudi, saudara, yang tak mau berusaha mengenal lebih mendalam akan keilahian Yesus? Untuk itulah, dalam masa prapaskah ini, saudara, kita semua diajak untuk memperdalam iman dan mengenal Yesus secara mendalam. Bukan sosok pribadi anak Yusuf tukang kayu tok. Sosok manusia biasa seperti kita, bukan. Atau sosok asing, bukan, saudara. Tapi saudara, kita mau mengenal secara mendalam akan dirinya yang adalah Tuhan, Sang Juru Selamat pribadi kita. Yaitu melalui pertemuan APP, kita semua diajak untuk mengenal akan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Sebagai penyelamat pribadi kita. Dan juga kita, saudara, diajak untuk saling mengenal sesama kita di dalam lingkungan kita, komunitas kita,
dan mau saling berbagi. Yesus yang kita imani saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita telah menunjukkan keteladannya kepada kita, di mana Dia, Yesus Tuhan, mau setia saudara kepada Bapa yang mengutusnya. Meski nyawanya terancam, Yesus setia sampai di atas kayu salib tergantung demi menyelamatkan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk tidak takut menghadapi kehidupan kita yang merupakan minoritas ini saudara. Kita semua diajak untuk tetap setia pada Yesus dengan selalu hidup dalam kebenaran kasih-Nya. Tetap selalu berbuat baik walau sebagai yang minor saudara. Berbuat baik dalam kebenaran pada sekitar kita dengan tidak melihat suku, ras, ataupun agama. Yang mau meringankan tangan kita untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Kita juga saudara dituntut untuk dapat berbuat baik dengan hidup jujur, rendah hati, sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat. Percayalah saudara pada penyelenggaraan ilahi. Jangan putus asa. Tetap dalam iman kita kepada Yesus sekalipun kita tergoncang. Mari dalam masa prapaskah ini saudaraku yang terkasih, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki masa penderitaan Yesus yang berkorban demi kita. Kita mau saudara berkomitmen untuk tetap setia mengikuti Yesus. Bahkan saat iman kita diuji, sehingga kita pun mampu menjadi saksi-saksi kebenaran dalam hidup kita. Yesus Tuhan, utuslah roh-Mu agar kami berani bersaksi tentang kebenaran dan setia mengikuti-Mu, serta mau semakin mengenal lebih dalam akan cinta Bapa yang ada di dalam hidup-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.